Satu waktu nanti isu Rempang akan masuk sebagai tema kampanye tuh. Dan Ganjar pasti akan kalah dalam soal tema kampanye itu tuh. Koalisi Gerindra dengan Demokrat akan pakai suara Demokrat yang dari awal sudah mengantisipasi dan menyesalkan atau bahkan mengkritik penanganan di Rempang karena keterlibatan aparat yang menyebabkan kekerasan tuh. Jadi poin Rempang ini akan jadi poin plus bagi kubu Prabowo SBY. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut isu Rempang akan masuk dalam tema kampanye Pilpres 2024. Terkait hal ini, Rocky Gerung menilai baca pres PDIP Ganjar Pranowo akan kalah dalam tema tersebut. Namun berbeda dengan Prabowo, menurutnya tema Rempang Prabowo justru akan menjadi poin plus. Sebab Prabowo akan membawa suara dari Partai Demokrat yang sejak awal telah mengkritik penanganan pemerintah terhadap konflik Rempang. Ini kegagalan antisipasi. Bagaimanapun Saudara Tommy Winata itu berbicara sebagai investor yang menghitung benefit and cost. Dan benefit and cost itu variabel utamanya adalah kestabilan politik. Dan kestabilan politik itu yang menjamin investasi itu masuk. Nah, itu nggak terjadi tuh. Jadi sinyal utamanya bahwa Indonesia memang nggak pernah stabil. Dan itu banyak proyek juga yang pasti akan diuji ulang tuh. Apalagi yang masih bersifat MOU yang kata Bahlil dan ribuan itu batal aja itu pasti. Jadi kita bisa bertaruh sebetulnya bahwa cara pemerintah mengasuh opini publik aja nggak bisa itu. Gagal. Jadi proyeksi-proyeksi ke depan ya udah kita anggap aja bahwa udah selesai. Pak Jokowi secara politik juga gagal karena tidak bisa memaksimalkan dukungannya pada Prabowo sehingga Prabowo akhirnya mengambil siasat lain dan bersama-sama dengan SBY mulai menuntun Indonesia di dalam politik game changing. Dan itu intinya, itu artinya satu waktu nanti isu Rempang akan masuk sebagai tema kampanye tuh. Dan Ganjar pasti akan kalah dalam soal tema kampanye itu tuh. Koalisi Gerindra dengan Demokrat akan pakai suara Demokrat yang dari awal sudah mengantisipasi dan menyesalkan atau bahkan mengkritik penanganan di Rempang karena keterlibatan aparat yang menyebabkan kekerasan tuh. Jadi poin Rempang ini akan jadi poin plus bagi kubu Prabowo SBY. Nah, mulai sekarang mungkin kita harus sebutin Prabowo SBY itu. Karena memang faktanya figur SBY kuat sekali di situ tuh. Dan keterangan-keterangan yang muncul dalam ya mungkin dalam 3-4 jam ini menunjukkan bahwa publik ingin menitipkan ide perubahan itu bukan lagi pada Anies tapi pada SBY itu. Dan SBY mau menitipkan itu pada Prabowo. Jadi itu kerugian moral pada Anies adalah isu perubahan akhirnya diambil alih oleh Demokrat dan diinvestasikan melalui Prabowo. Anies gagal menginvestasikan itu melalui Caimin karena Caimin tetap ngotot bahwa tidak semua program saya dan Anies itu akan diteruskan oleh Pak Jokowi. Tapi saya kira mungkin peta terakhir di pertemuan antara Demokrat dengan Pak Prabowo ini akan mengubah semuanya dan kemudian kita nggak perlu terkejut gitu kalau ternyata mereka ini yang tadinya sama-sama dalam posisi selalu menyatakan mereka akan meneruskan program Pak Jokowi bisa berubah semua haluan Bung Rocky. Paling tinggal yang bertahan kubu Ganjar dan PDIP. Ya, saya kira begitu tuh. Jadi ya anggap aja bahwa Anies tadinya 100% perubahan. Begitu masuk Caimin ya nggak bisa lagi itu pasti 50-50 perubahan dan sustainability. Demikian juga Pak Prabowo 100% sustainability keberlanjutan, tapi dengan masuk Demokrat nggak bisa lagi Pak, semua 50-50. Kan nggak mungkin SBY mengatakan saya mendukung Jokowi, juga ajaib jadinya kan. Jadi ini game changernya tuh dan kelihatannya Pak Jokowi harus memilih di tempat mana dia mau investasikan politik finalnya atau langkah terakhir dia.